Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kaum muslimin kelak mendapatkan syafaat dari beliau, kanjeng Nabi kita. Sahabat-sahabat muslim yang insya Allah dirahmati Allah, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Sisnadi. Saya lahir dan besar di Kota Malang ya. Tepatnya saya lahir dari Desa Jatikuwi, Kecamatan Sumber Pucung. Pada saat ini saya ada di daerah Kabupaten Sukadau, Kalimantan Barat, yang mana kami merantau tahun 2010 dan hingga saat ini kami sudah menetap dengan buka usaha sebagai penjual sate kambing, gulai kambing. Makanya walaupun nama saya Sisnadi, di tempat yang baru di Kalimantan Barat ini saya lebih banyak dipanggil dengan sebutan Pak D Sate ya, karena saya penjual sate kambing. Begini kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin berbagi cerita ya. Kami ingin berbagi cerita bagaimana perjalanan keimanan saya sampai di posisi saat ini sebagai iman Islam yang saya anut. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa sebelumnya saya memang pernah posisi sebagai non muslim ya. Tepatnya saya bersyahadat itu tahun 1994 saya bersyahadat, dan alhamdulillah keimanan saya bertahan sampai saat ini. Namun begitu, mungkin saya sedikit cerita kenapa kok sampai saya meninggalkan keyakinan saya yang lama. Jadi begitu ya. Alasan yang paling utama adalah memang di perjalanan waktu itu bahwa saya juga tidak pernah yang namanya merasakan kenikmatan iman. Sama juga waktu saya memandang Islam itu seperti apa ya, saya juga tidak memandang sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagi saya sih biasa-biasa saja. Karena kebetulan dari keluarga saya, orang tua kami juga tidak begitu mendalami masalah agama. Jadi dari kecil lingkungan saya memang lingkungan yang non ya. Lingkungan saya lingkungan non. Depan saya, samping kanan kiri saya itu semuanya lingkungan dari non muslim. Makanya juga tidak heran kalau di masa kecil saya lebih diwarnai oleh pemahaman-pemahaman lebih dekat ke non muslim. Walaupun juga ada ya agak jauh sedikit gitu, yang dulu ada namanya langgar itu ya, musola itu.
Saat itu pun juga saya juga pernah ya, pernah mencicipi, tapi itu sangat singkat, lebih banyak masuk di lingkungan non muslim sehingga saya memang benar-benar sampai aktif. Dan pada satu kesempatan saya sempat sudah dibaptis. Nah, setelah dibaptis, kegiatan saya juga semakin banyak, saya juga semakin aktif. Bahkan pada satu kesempatan ada satu kegiatan cerdas cermat yang diadakan oleh pihak gereja, dan pada saat itu saya ditunjuk berdua dengan kawan saya namanya Imron, yang mana cerdas cermat itu lingkupnya yang mungkin sih minimal kabupaten ya, tingkat kabupaten, karena begitu besar ruangannya, begitu penuh jamaah yang hadir. Ya, pada saat itu saya yang diberi tugas mewakili dari tempat gereja kami, supaya saya mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan kawan yang namanya Imron itu untuk bagaimana menguasai isi daripada Alkitab. Jadi saya bacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, sampai tahulah ini isinya, sampai tahu. Dan pada saat itu hasil yang kami peroleh, saya pernah juara 2 itu. Saya juara 2 penguasaan Alkitab, penguasaan Injil waktu itu. Di perjalanan waktu berikutnya, sampai di tingkat SMTA, hanya untuk lulus SMA saja, setingkat SMTA saja saya itu butuh mungkin 4 tempat ya. Yang sekolah pertama itu SBGA ya, sekolah guru agama gitu, sekolah guru agama Kristen di Malang. Yang kedua, sekolah setelah mungkin setahun ya saya keluar, saya pindah ke PGA Kristen yang di Suwaru, itu Malang Selatan ya. Setelah itu mungkin beberapa bulan saja saya keluar lagi, saya masuk ke namanya SMA Kartika di daerah Karangkates ya, itu ada bendungan Karangkates di daerah situ. Tapi itu pun saya cuma 3 bulan 4 bulan ya, saking pinternya mungkin saya dipecat sama pihak sekolahnya. Tapi alhamdulillah sampai kembali ke Malang Kota, saya sekolah di salah satu SMA, alhamdulillah sampai lulus. Tapi di posisi saat itu saya masih di posisi sebagai non muslim ya. Nah, perjalanan berikutnya di sampai tahun 1994 itu saya mau menikah. Nah, calon istri saya itu Islam. Ya, karena saya berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang di non itu begitu menguatkan keimanan saya. Sama juga saya waktu berpandangan bahwa Islam itu ya biasa-biasa saja. Makanya waktu itu pun ya saya memutuskan untuk pindah agama dalam rangka untuk bisa menikah dengan calon istri, begitu ya. Seiring perjalanan waktu, baru saya juga
menyadari, ya kan? Baru saya menyadari. Kenapa kok saya harus meninggalkan keyakinan saya yang lama? Ada satu hal yang membuat saya susah untuk bisa menerima, mencerna. Sebagai contoh begini, konsep ketuhanan itu kan kalau di sana itu kan ada trinitas ya. Untuk menjelaskan itu saya sudah pernah lakukan waktu kumpul dengan kawan-kawan yang muslim. Untuk menjelaskan konsep itu butuh waktu yang tidak sedikit ya. Karena apa? Karena begitu rumitnya karena yang penting kan di situ percaya kan begitu kan. Yang penting kan percaya. Jadi waktu dijelaskan bahwa bagaimana itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, itu untuk menjelaskan itu yang mengerucut kepada satu Allah yang Maha Esa itu susah banget. Untuk mengerucutkan ke satu Allah yang Maha Esa itu susah banget. Nah, berbeda sekali waktu saya sudah memahami sedikit-sedikit sudah memahami Islam, walaupun belum begitu dalam, tapi saya sudah bisa mulai meraba-raba. Nah, ternyata kalimat tauhid ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa konsep ketuhanan di dalam Islam itu jelas gitu ya. Jelas, tegas, tidak usah ribet-ribet, tidak perlu menjelaskan ini dan itu. Jelas, cukup kita memang yakin bahwa Tuhan itu ya satu, Tuhan itu Esa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Esa. Jadi cukup singkat, mungkin tidak perlu waktu 1 menit untuk menjelaskan konsep ketuhanan di dalam Islam itu. Namun begitu juga jujur saja bahwa perjalanan keimanan saya di dalam Islam waktu saya sudah menikah, ya bahkan sholat pun masih malas-malasan, apalagi ngaji. Jadi sholat itu ya mungkin 1 hari sholat, seminggu tidak sholat, 1 hari 2 hari sholat, mungkin 1 bulan tidak sholat. Pernah juga ikut kepingin belajar Iqra, hanya sekedar dilihat saja, setelah itu tidak lihat sampai berbulan-bulan tidak melihat. Alhamdulillah juga bisa sholat, bacaan-bacaan yang tidak pas mungkin begitu kan. Tapi sholatnya ya tadi, karena sholat 3 hari istiqomah. Tapi setelah 3 hari itu mungkin bisa 3 bulan saya tidak sholat. Astagfirullah. Begitu saya mulai berpikir ya, kok tidak sholat, kepingin saya sholat. Kok saya ini kok gak puasa, kepingin saya puasa. Itu terus gitu ya. Kepingin terus, kepingin sholat terus, tapi selalu gagal. Yang maksudnya selalu gagal istiqomah. Gitu. Paling-paling ya 3 hari, 4 hari istiqomah, setelah itu hilang. Dan hilangnya itu total sampai tahunan tidak sholat. Gitu. Namun alhamdulillah ya, seiring berjalannya waktu,
yang waktu itu tahun 2010 kami putuskan untuk merantau dengan istri saya ke Kalimantan. Ternyata Allah itu tempatkan saya, karena waktu berangkat ke Kalimantan saya kan tidak ada modal ya. Saya tidak ada modal sama sekali. Uang tinggal sekitar 20.000. Jadi Allah tempatkan saya itu dipertemukan oleh seseorang yang namanya Pak Sutomo di Kabupaten Sekado. Beliau orang Jawa dari Sragen yang sudah berhasil, dan beliau menjadi ketua pembangunan Masjid Muhajirin di daerah Kabupaten Sekado itu. Nah, di halaman itu beliau membangun beberapa stand ya, beberapa stand dalam rangka pemberdayaan umat untuk bisa usaha. Jadi masjid berjalan, sementara di halamannya ada dibangun beberapa stand. Dan waktu itu, waktu saya ditunjukkan ke beliau, ke Pak Sutomo itu, langsung Pak Sutomo mengajak saya ke area masjid itu, dikasih tahu bahwa ini tempatnya, kalau mau bersihkan. Nah, oke. Terus saya bilang ke beliau bahwa bagaimana dengan kontraknya? Oh, enggak usah, enggak, saya mikir dulu. Itu kan butuh kerja dulu, butuh cari hasil dulu. Oke. Nah, malahan beliau bilang kalau butuh alat-alat, perlengkapan apa, macam cat, macam paku, macam apa, macam gas, macam apa, itu di depan ada toko bangunan. Nanti bilang saja saya yang nyuruh. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya bersih-bersih dengan istri itu sekitar 4 hari. Tempat itu saya bersihkan dengan istri sekitar 4 hari. Setelah 4 hari saya datang lagi ke rumah beliau menyampaikan sudah siap, kami bersih-bersih, persiapan sudah siap, insya Allah sudah bisa kerja besok. Nah, pada saat itu kami dipinjami uang ya sama beliau Pak Sutomo itu 2 juta untuk modal kerja buka warung itu, gitu ya. Dan sesuatu yang luar biasa, bagaimana baiknya Allah kepada kami. Saya ditempatkan, usaha itu ditempatkan persis di halaman masjid. Jadi mau tidak mau kan saya harus mikir bagaimana sholat di situ. Tampaknya memang Allah luar biasa. Sampai saya azan, sampai kadang-kadang juga bagaimana membantu kebersihannya. Ya, juga kadang-kadang kita bagaimana membantu pembayaran listriknya. Yang intinya bahwa Allah mengondisikan saya di tempat itu agar saya mungkin bisa terjaga ibadahnya. Ya alhamdulillah. Dan saat itu tahun 2010 itu sempat juga saya mulai belajar membaca Iqra ya, belajar Iqra. Sampai Iqra 1 2 3 4 5 selesai. Saya masuk ke Al-Qur'an, itu pun cuma ayat yang pertama. Setelah masuk ke ayat yang pertama, saya tunjukkan ke istri yang kebetulan bisa membaca Al-Quran. Wah, itu udah bagus, udah bisa lanjut. Nah, kan gitu. Itu kayak belajar ya, otodidak gitu. Tapi Masya Allah, astagfirullah ya Allah, waktu sudah masuk di Al-Quran, justru saat itu saya itu terputus tidak sholat. Masya Allah, tidak sholat lagi. Tidak sholat lagi selama 2 tahun. Itulah, tidak tanggung-tanggungan. Tidak sholat lagi selama 2 tahun. Ya, hilang total lah. 2011, 2010, 2011, 2013. Itu tidak sholat secara total. Saya jadi mikir kok saya kok seperti ini kan begitu kan.
padahal Allah sudah begitu baik. Keinginan saya pun tetap ada seperti itu, ingin sholat. Tapi tampaknya memang saya tidak ada kekuatan gitu. Nah, jadi waktu alhamdulillah kan begini. Di saat-saat saya ini mungkin sholatnya memang tidak terjaga, mungkin puasanya juga tidak terjaga dengan baik, mungkin ibadah sedekahnya tidak berjalan dengan baik, bagaimana pemahaman ilmu-ilmu agama pun tidak tidak paham sama sekali. Kadang-kadang malah salah saya memahami apa yang dia namakan isi Al-Quran, isi hadis. Tetapi ada satu hal yang saya tetap jaga itu, yaitu begini, yang saya pahami sampai saat ini, bahwa pada diri manusia itu kan ada sisi kebaikan, gitu kan? Ada sisi kebaikan yang terselip lah, begitu. Nah, sisi kebaikan yang terselip itu salah satunya adalah sedekah. Saya bisa belajar sedekah itu dari orang tua saya, inspirasinya dari orang tua saya, khususnya ibu saya almarhumah yang pada saat itu saya memperhatikan betul bahwa beliau itu orangnya kalau bahasa Jawa itu loman ya, suka memberi. Dan saya memperhatikan betul itu yang kuat di memori saya. Nah, dari situlah saya mulai juga tanamkan sisi kebaikan dari sedekah itu. Saya berbicara dengan istri, kita harus mulai mau sedekah walaupun sedikit. Kita harus mulai sedekah walaupun tidak banyak. Yang penting istiqomah. Karena saya di satu kesempatan mungkin mendengar, mungkin ada yang menyampaikan bahwa apa fadilah dari sedekah itu. Salah satunya adalah bisa tolak bala. Yang paling saya ingat adalah bisa tolak bala. Nah, alhamdulillah mulai dari Rp2.000, Rp2.000 terus meningkat jadi Rp5.000. Terus meningkat terus gitu kan. Pelajaran yang bisa saya ambil bahwa dengan istiqomah sedekah itu yang walaupun sedikit, tampaknya itu bisa memoles gitu kan. Tampaknya bisa memoles kegemaran sedekah itu, ya kan. Tampaknya bisa memoles bagaimana kita semakin lama semakin kecanduan untuk bersedekah. Nah, di satu kesempatan juga karena ngaji saya juga ngaji yang biasa saja ya, jarang sekali berhadapan langsung dengan ustadz atau kiai, mungkin dari media sosial seperti apa. Saya tahu bahwa Allah tidak pernah ingkar janji bahwa barang siapa yang mau bersedekah maka Allah akan lipat gandakan sedekah pahalanya, begitu. Itu saya yakini betul. Dan alhamdulillah jiwa itu semakin terpanggil gitu kan. Semakin terpanggil, pemahaman tentang sedekah semakin terpanggil, bahwa jangankan kok sedekah uang, senyum itu menjadi sedekah. Kalau di tempat saya udah bilang ke istri, minimal kalau ada tamu cepat-cepat keluarkan walaupun sekedar air putih, kalau bisa lebih itu masya Allah itu lebih baik lagi sedekahnya. Nah, terakhir malah saya bisa memahami bahwa sebaik-baiknya di antara kita adalah yang bersedekah dengan makanan. Nah, salah satunya begitu. Itu yang saya pahami. Nah, dari kebaikan-kebaikan itu, yang kecil yang dirawat, ada kebaikan-kebaikan lagi termasuk bagaimana jujur. Saya sudah mulai jujur, gitu kan. Yang maklum, waktu dulu kan saya hidup di jalanan. Ibarat saya kerja, kebetulan saya kerja itu waktu itu sebagai kondektur bis, tahu bahwa ya
memang untuk mencukupi kebutuhannya ya memang harus mengambil, bagaimana lagi. Belum lagi ternyata efek dari ketidakjujuran itu luar biasa buruknya, ya kan. Yang tidak jujur, yang tidak halal, itu efek ke keluarga, ke anak. Tidak ada tentram, tidak ada damai. Seperti itu yang pernah saya alami. Makanya waktu saya baru 6 hari mulai usaha, itu saya di depan tempat warung usaha kami itu, saya berdiri di situ, saya menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kalimatan ini bumi Allah, rezekiku, matiku di sini. Di kesempatan uh, yang lain di depan tempat itu juga, mungkin di antara 1 hari 2 hari berikutnya, saya juga sudah berkomitmen kalau saya tidak jujur maka saya tidak akan sukses, maka saya tidak akan berhasil. Kalau saya masih tetap tidak jujur seperti kehidupan saya sebelumnya, maka saya yakin bahwa saya tidak akan sukses, maka saya tidak akan berhasil. Nah, jadi kebaikan-kebaikan yang ingin jujur seperti itu saya pelihara, belajar 1 hari 2 hari 3 hari, hal kecil sekecil apapun saya ingin jujur. Tapi ternyata di waktu yang 3 bulan gagal. Contohnya begini ya, kebetulan kalau di Kalimantan kan banyak burung waktu itu kan. Saya beli burung 200, karena burungnya bagus, saya bilang ke kawan, ada yang tanya, oh ini saya beli 400, ya, dengan harapan kalau dia mungkin nawar-nawar 300 kan saya udah untung. Hal sekecil itu saya merasa bahwa kebohongan itu ternyata saya rugi. Yang pertama saya bohong, beli 200, modal 200 saya bilang 400. Yang kedua, ternyata kawan yang saya tawar itu malah nggak beli, itu ya ruginya sudah double-double lagi. Makanya hal sekecil itu, saya ingat betul, itu waktu yang ke 3 bulan saya belajar jujur. Masya Allah, ternyata setelah saya sadar, Masya Allah, ini tidak boleh. Belajar lagi, sampai Alhamdulillah 6 bulan. Jatuh lagi, ya kan, bohong lagi, gitu. Ya, masalah-masalah kecil, bohong lagi. Setelah sadar lagi, Masya Allah, salah lagi. Tidak jujur yang pertama itu sudah dosa, saya rugi. Ternyata orang yang saya berharap untuk saya bohongi itu mau beli, ternyata nggak beli, itu ruginya sudah double-double. Itu menjadi pelajaran tersendiri bagi saya. Akhirnya saya benar-benar mencoba untuk membangun lagi, ya. Kejujuran tadi itu saya ingin membangun lagi. Alhamdulillah kalau tidak salah sih mulai berjalan itu setahun, ya. Hal-hal kecil ya, setahun, 2 tahun saya mulai belajar jujur tadi itu. Ya alhamdulillah, sampai di tahun demi tahun itu mulai saya rasakan gitu ya. Oleh karena itu, waktu kebaikan demi kebaikan yang saya coba pelihara, walaupun mungkin saya sholatnya masih kacau, apa itu, ibadah-ibadah lainnya masih kacau. Tampaknya Allah melihat bahwa sebenarnya makhluk seperti saya ini, Allah pandang itu sebenarnya baik, begitu mungkin ya. Tapi karena memang saya itu susah orangnya, susah dikasih tahu, mungkin susah diarahkan. Sehingga kadang-kadang mungkin kalau bahasa sederhananya saya itu dibiarkan, mungkin terserah kau lah. Nanti kalau kau sudah bosan mungkin apa ya, kembali akan ke jalan yang baik, mungkin begitu. Tapi intinya saya mencoba untuk merawat setiap kebaikan walaupun sekecil apapun. Kebaikan bagaimana saya terhadap orang tua saya, kebaikan saya bagaimana dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Ya maklum, benar-benar sebelumnya memang lumayan brutal juga kan. Dari kebaikan-kebaikan itu ternyata Allah lihat kan, mungkin efek dari sedekah yang sudah
mulai istiqomah, mungkin ada efek dari kejujuran yang sudah mulai berjalan, mungkin Allah sudah memandang perlu bahwa umat yang satu ini yang namanya Nabi ini memang perlu benar-benar harus apa ya, dibanting setirnya begitu kan, sehingga pada saat kejadian ini Allah yang memberikan saya hidayah luar biasa. Itu terjadi malah di tahun 2018 ya. Tepatnya di acara masjid, acara peringatan Isra Mi'raj pada tanggal 15 April 2018. Nah, disitulah, di momen itulah pas saya juga hadir sebagai malah pembawa acara ini ya. Membaca Al-Qur'an, ngomong sambutan pembukaan Pak, yang pakai alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri din wadin, sampai saat ini pun masih belepotan. Tapi saya malah ditunjuk sebagai pembawa acara. Tapi masya Allah, memang itu rencana Allah ya kan, itu memang rencana Allah. Bahwa ternyata pada satu kesempatan di ceramahnya itu, di tausiahnya itu, diriwayatkan ya oleh Ustadz Rifki, ya, beliau masih muda banget, waktu itu masih umur sekitar 25-26 tahun. Ustadz Rifki ini yang dari Sintang ini menyampaikan satu riwayat bahwa Nabi Sulaiman alaihi wasallam pada satu kesempatan ya berkumpul dengan binatang-binatang. Maka dalam pertemuan itu ditanyalah seekor ayam gitu kan. Hai ayam, bagaimana pendapatmu ya kan? Allah ciptakan engkau sebagai ayam. Maka dijawablah oleh ayam, Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya diciptakan Allah itu sebagai ayam daripada sebagai kucing. Nah, kucing ditanya juga oleh Nabi Sulaiman alaihi wasallam, kalau kucing kau gimana? Allah ciptakan kau sebagai kucing, gimana perasaanmu? Alhamdulillah, Allah ciptakan saya sebagai kucing daripada anjing. Anjing sudah mulai gak nyaman, kenapa kok bawa-bawa aku? Anjing gitu mungkin kan. Ditanya juga si anjing ini, kalau anjing kau gimana? Allah ciptakan kau sebagai anjing. Alhamdulillah, gitu jawabnya begitu. Alhamdulillah, Allah ciptakan saya sebagai anjing daripada saya ciptakan sebagai babi. Babi yang di sampingnya sudah ngapa kau bawa-bawa aku? Tersinggunglah babi itu ya. Ditanya sama Nabi Sulaiman, kalau kamu bagaimana babi? Allah ciptakan kamu sebagai babi. Alhamdulillah, gitu. Saya sempat bingung. Babi ini masih ditanya gitu, masih bilangnya alhamdulillah. Tetapi saya sudah mulai panas, ya kan? Saya hanya berjarak sekitar 2 meter dari ustadz tersebut. Maklum saya kan pembawa acaranya kan, MC-nya. Saya mulai panas, apa ini kelanjutannya kan gitu kan. Ternyata babi menjawab begini, saya alhamdulillah Allah ciptakan saya sebagai babi daripada diciptakan sebagai manusia. Itu masih koma, sementara saya semakin panas. Saya mulai bergetar. Dilanjutkan oleh babi bahwa daripada diciptakan sebagai manusia yang tidak sholat, Masya Allah, hati saya sakit sekali. Saya dengarkan waktu itu, sakit sekali hati saya. Saya macam ditusuk-tusuk hati saya. Saya berpikir bahwa saya ini katanya manusia ciptakan Allah sebagai manusia yang sempurna, makhluk yang paling sempurna. Ternyata hanya diperbandingkan dengan babi, seekor babi. Begitu hinanya saya ini. Saya berontak, sakit hati saya.
Sampai pada akhirnya selesai acara itu, kami undang ustadz bersama para pengurus masjid. Saya undang ke tempat kami makan-makan di situ. Di satu kesempatan saya bilang kepada ustadznya, "Ustadz, jujur saya sakit hati dengan tausiah panjenengan." Ustadznya langsung noleh, kaget dia. "Ada apa, Pak?" Hati saya terasa tertusuk luar biasa waktu panjenengan cerita meriwayatkan masalah Nabi Soleh dengan binatang-binatang itu. Saya ini manusia ciptakan Allah sempurna, tapi jenengan ternyata bicarakan masalah kami perbandingan dengan binatang. Saya terhina sekali. Tetapi dengan kehinaan saya yang merasa terhina itu, saya sekarang jujur, saya ingin sholat. Itu udah lama banget saya ingin sholat, istiqomah. Tapi selalu saya tidak bisa. Tolong Pak Ustadz dan kawan-kawan yang hadir, saya dikasih tahu bagaimana tipsnya agar sholat saya nanti bisa istiqomah. Baru Pak Ustadznya lega, wah ternyata begitu ya. Jadi masa sakit hati itu karena diperbandingkan dengan babi tadi. Salah satu takmir, ketua takmir menyampaikan, saya kan panggil saya Pak D gitu. Pak D itu yang pertama adalah niat, Pak D. Sudahlah, kuatkan niat. Sambil saya dengarkan kawan saya yang satu anggaplah sama-sama masih awam menyampaikan ke saya, "Pak D kalau mau pakai alarm HP. Tetapi ya jangan alarm HP itu di setel nanti bunyi titit. Tapi HP itu ditaruh di bantal di dekat kepalanya. Kalau sudah bunyi Pak D merasa terganggu, tangannya langsung matikan, tidur lagi." Bukan begitu. Taruh HP sejauh-jauhnya, mungkin di atas lemari. Kalau ada bunyi titit, bangun. Harus bangun. Matikan alarm, mandi, harus mandi. Jangan tidur lagi. Masya Allah. Jadi ada dua yang Pak Ustadznya diam saja, tapi justru dari ketua takmir namanya Pak Sirot itu dengan kawan saya yang menyampaikan ada 2 poin, niat yang kuat dan pakai alarm tadi. Akhirnya pada subuh waktu itu ya, subuh saya terapkan benar, saya bangun sempoyongan saya. Maklum, nggak pernah bangun subuh, sempoyongan, ngantuk, saya paksakan mandi. Masya Allah, setelah mandi itu saya merasa segar gitu kan, segar sholat, alhamdulillah sholat. Nah, singkat cerita, dari sholat saya sampai saat ini ya, sampai saya bikin video testimoni ini, alhamdulillah, ternyata dengan niat yang kuat, ya anggaplah dibantu dengan adanya alarm tadi itu, sampai saat ini alhamdulillah tidak satu pun waktu yang terlewatkan. Masya Allah, ya kan? Masya Allah luar biasa. Nah, di samping sholat yang sudah saya jalani, saya mulai lagi belajar Iqra, ya. Tanpa guru, maklum orang tua kan malu kalau pakai guru, sudah tua. Kebetulan saya sudah 50 tahun lebih, mau belajar Iqra lagi. Jadi kesempatan saya belajar Iqra itu kadang di kandang kambing, kadang di dapur, sambil ngopi, sambil minum-minum kue apa gitu kan. Sambil rokokan, udah pasti kan. Sedal, abata, seperti itu. Kadang di kamar tidur, kadang di teras. Nah, setiap waktu ya, wah, every time, wah, tidak kenal waktu saya itu semangat pagi siang malam belajar Iqra. Alhamdulillah ya, Allah mudahkan ya, Allah mudahkan sehingga
mungkin dalam waktu hanya 3 bulan saya masuk Al-Quran, masih tanpa guru. Saya sudah sadar bahwa sebenarnya baca Al-Quran tidak boleh salah. Tapi saya sudah matur sama Allah dalam doa saya. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah hamba ini belajar. Engkau tahu ya Allah bagaimana cara saya belajar. Saya ingin ya Allah, kalau seandainya hamba salah ya Engkau ampuni ya Allah. Itu doa saya yang paling sering saya sampaikan. Sehingga saya dalam waktu mungkin 3 bulan 4 bulan, karena memang istiqomah membaca Al-Qur'annya, saya sampailah mungkin di juz 15. Nah, sampai juz 15 saya sudah mulai berpikir, kalau saya seperti ini terus tidak boleh. Maka saya berpikir bagaimana saya cari guru. Nah, gurunya terus sampai di juz 20 saya sudah mikir, saya harus kuat mikir cari guru. Alhamdulillah salah satu guru yang sudah saya dapatkan adalah namanya Ustadz Arif Maulana. Beliau dari pengurus masjid kami, Masjid As-Salam Simpang 4 Kayu Lapis, Kabupaten Sekado, Kalimantan Barat. Dan kebetulan beliau adalah lulusan dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo. Begitu. Selama setahun, insya Allah, setelah subuh, saya hanya bersama beliau dengan guru saya tersebut. Ingin tahu bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, bagaimana hukum-hukum yang benar, bagaimana tajwidnya, bagaimana makruzulnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Setahun, insya Allah dalam setahun, dilanjut ke waktu itu masuk ke Ramadan, sehingga kegiatan saya dengan Ustadz Arif itu menginspirasi dari jamaah lain, sehingga di kesempatan Ramadan tersebut banyak jamaah yang berkumpul, ya, gitu, kesempatan ngaji bareng-bareng, Masya Allah gitu. Nah, dari situ tampaknya saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, efek dari istiqomah sholat, efek dari istiqomah ngaji Al-Quran, efek dari sedekah, tampaknya luar biasa. Saya tidak paham di bagian mana ridho Allah itu pas dapatkan ridho Allahnya. Saya tidak paham. Tapi bagi saya, bahwa saya mengalami satu perubahan yang luar biasa, begitu ya. Saya mengalami perubahan yang luar biasa. Saya menjadi damai, saya menjadi lembut, saya menjadi tenang, hati saya menjadi tentram. Saya bisa mengurangi sifat amarah saya bisa mengurangi sifat brutal saya bisa mengurangi hal yang tidak baik yang saya lakukan. Itu efeknya yang luar biasa. Efek terhadap keluarga pun sama. Bahkan pada satu kesempatan istri saya pernah bilang, Masya Allah, jujur, istri saya ini bilang begitu, jujur, saya minta kepada Allah itu keinginan saya, ya Allah, saya berikan suami saya yang lembut. Dan doa itu sudah terjawab sekarang ini. Suami saya menjadi suami yang lembut, Masya Allah. Dari situ saya merasa, Masya Allah, saya ini merasa menjadi satu-satunya suami yang paling lembut di dunia ya. Satunya suami yang paling lembut di dunia di hadapan istri saya tentunya. Masya Allah. Itulah efek yang ditimbulkan dari istiqomah sholat, istiqomah sedekah, istiqomah baca Al-Quran. Apalagi baca Al-Quran, Masya Allah, luar biasa efeknya. Nanti kita bisa sharing, sahabat-sahabat muslim sekalian. Kita bisa sharing bagaimana sedekah, fadilah dari membaca Al-Quran. Saya bukan seorang ustadz. Saya tidak paham masalah ilmu. Yang saya paham adalah Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Sebagai sudahlah, saya mau bicara saya itu sebagai hamba, saya takut saya itu bukan di level itu. Saya ngaji pun belum bisa, ya kan, anggaplah gitu kan.
saya ilmu pun tidak ada ilmu. Tetapi Masya Allah, bagi saya itu penting saya sampaikan, saya sharekan.